LPG juga. Kok ngomong gue LPG ku merah gawe. Budaya malah masyarakat di sini tuh masih sayang sebenarnya sama jenengan sebenarnya. Jaksa nggak bisa kepolisian, nggak bisa saya ke provinsi. Alasanmu gue mundur apa? Karena ada 20% dari dana yang keluar. Puluhan warga desa Wonorejo, Kecamatan Tlogoungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah geruduk kantor desa. Hal itu terjadi lantaran warga desa Wonorejo ingin mempertanyakan pengelolaan keuangan desa atau dalam pengelolaan anggaran. Hingga sejumlah potongan fee sebesar 20% akan diberikan ke siapa dalam program pembangunan pada perkumpulan petani pemakai air di desa Wonorejo tersebut. Ayo, saya mau sampean. Repot. Karena kalian sendiri, Pak Camat kemarin ngomong, ada kalanya masih sampai BPD ngeterke surat, kalian nggak bikin apa-apa LPG juga. Kok ngomong gue LPG ku merah gawe. Budaya malah. Jadi kita masyarakat di sini tuh masih sayang sebenarnya sama jenengan sebenarnya. Tapi jangan bahas ilmu ini. Kita semua beragama loh. Ngomong baik-baik ya Pak. Ini kita begini duitnya sudah habis buat ini mohon maaf nanti kita. Oh iya ngono bahasa ini. Aku bahasa teknis administratif ini paham. Total duit itu nggak pernah ada LPG-nya sampai batas waktu Desember tambah Maret 9 bulan ini sudah Juni. Sehingga lagi ono karo lebih. Terlepas itu betul atau tidak ada orangnya semua. Nggak boleh itu mengadu domba namanya. Saya dan panjenengan di sini sering dengar ada orang sholat. Sesuaikan antara mulut, hati dan pikiran serta tindakan. Kalau memang kepenginnya saat ini kita nggak bisa berembuk sebagai warga masyarakat yang kepengen lihat desanya maju, yuk nggak apa-apa, bilang saja. Kita masyarakat di sini punya kapasitas sampai kemana-mana kok. Kalau inspektorat nggak bisa, kita bisa gunakan kejaksaan nggak bisa kepolisian, nggak bisa saya ke provinsi. Apa itu yang pengen mau? Saya saja nggak mengharapkan itu kok. Kok sampai nggak dikerjakan itu pas musuh. Wes badoken batuan, badoken di PAD ojo. Hingga permintaan audiensi ini digelar atas adanya dugaan kejanggalan, sebab sejauh ini belum ada pembangunan yang dilakukan oleh desa sedangkan desa memiliki pendapatan asli desa berupa hasil lelang bondo deso yang nilainya juga cukup fantastis. Mencapai 324 juta rupiah pada tahapan lelang tahun 2021 yang lalu. Ini Bapak Trisno menanyakan mengapa proses jalan di Desa Wonorejo masih rusak dan belum ada perkenalan. Dan yang kedua, desa punya anggaran berbeda. Terima kasih. Yang A yaitu mengapa kondisi jalan di Desa Wonorejo masih rusak dan belum ada pembenahan. Memang semua kegiatan itu sudah dianggarkan dan sudah ada waktunya. Dan yang dimaksud jalan di sebelah timur itu ya, antara rumahnya Mas Panang ke sana itu memang sudah dianggarkan. Anggarannya itu ada hampir 300 lebih. Anggarannya itu 300 lebih. Dan anggaran itu ada 3 dari 3 sumber, yaitu dari PAD itu 3 terus yang kedua dari dana desa. Dana desa itu diambilkan dari dana desa tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Sementara ini yang belum masuk itu dana tahap 1. Jadi nanti kemungkinan habis dana 1 ini sudah selesai, nanti kita ke tahap 2 dan 3. Mohon nanti kalau masalah itu kemarin sudah saya
kalau memang nanti segera mau dikerjakan, memang tidak ada dana desa itu yaitu dari PAP, ya, yaitu 33 dan 40 dari ADD tahap pertama. Tapi saya kan punya pengertian bahwa karena itu satu paket rangkaian, jadi nanti anggaran itu kalau tidak bisa kumpul nanti dikerjakan satu, karena ini katanya warga minta jadi kan bisa kerja satu. Disinggung terkait dana silpe pada tahun 2021 sebesar 125 juta rupiah, larinya kemana seakan kebingungan, karena sebelumnya Kor Pelayanan sudah menjawab jika saldo dalam rekening itu menjawab ada 176 juta rupiah. Semestinya dana itu, jika dijumlahkan dengan hasil lelang Bondo Deso dan uang silpai itu sebesar 449 juta rupiah. Namun saldonya kok tinggal 176 juta rupiah, lalu uang yang 273 juta rupiah itu larinya kemana? Tanya dari salah satu warga lainnya. Kades Wonorejo Suik menjawab, pertanyaannya Sutris yang selama tahun ini, kok belum ada pembangunan? Sebenarnya jika pembangunan jalan itu sudah dianggarankan sebesar 309 juta rupiah. Bakal anggaran itu diambilkan dari pendapatan asli desa dan sekaligus menunggu tambahan dari dana desa tahap 2 cair, nanti baru dikerjakan pembangunan itu, karena rencananya jalan itu akan dirabat. Kor Pelayanan Safwan membenarkan bahwa hasil lelang tanah Bondo Deso pada tahun lalu 2021 lalu mendapatkan 324 juta rupiah yang sudah ditransfer oleh panitia lelang ke rekening desa, yang kemudian diminta untuk menunjukkan bukti uang masuk ke rekening desa tersebut. Adapun kegunaan uang hasil lelang itu, sebagian sudah dipergunakan untuk insentif, diantaranya untuk insentif Badan Permusyawaratan Desa, untuk ketoprak, juga giat lainnya. Sisa saldo desa sampai hari ini Rabu 15 Juni 2022 sebanyak 176 juta rupiah. Hal itu disampaikan oleh Kor Pelayanan Desa Wonorejo. Tadi disinggung masalah P3. Saya mau cerita. Pertama-tama Pak Sunoto datang. Sejarahnya asal mulanya saya nggak tahu. Katanya mau dapat berapa dan sudah diusir sama Pak Sunoto. Dia beberapa kali diuji di Semarang. Terus saya disuruh untuk membuat rekening. Asal mulanya nggak tahu saya. Di Langsir. Kebetulan di sana banyak cerita teman-teman bahwa di sana kucuran dana itu dari Pak Sadiwo. Katanya saya sendiri belum tahu. Untuk pemerintah desa sudah dibilang bahwa semua desa sudah deal bahwa sepakat dana itu diterima dengan potongan 20%. Makanya dari itu saya nggak tahu asal usulnya. Bravo itu saya takut karena saya takut. Itu Bravo itu yang sudah lengkap itu sama saya disuruh isi sama pendamping ketika Pak Toto. Saya bawa pulang. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ada potongan dan saya tidak bisa melaksanakan dengan dana 195 dengan potongan 20%. Saya nggak bisa. Itu wacana di sana. Saya nggak mau menyerahkan proposal itu sehingga saya tidak menghadap BNI. Saya bawa pulang. Pas kebetulan Pak Sunoto malah pulang. Saya pulang sendiri, nurut sama. Lagi disuntik lapangan pulang. Ya situ. Nah terus sampai di rumah, wong itu istilahnya berhasil dan itu namanya
belum disetujui itu gimana? Pak Sutomo datang lagi. Ya, kenapa Pak nggak mau? Karena ada potongan ini yang saya nggak mau dan nggak mau melaksanakan. Terus saya disuruh menghadap sama Pak Lurah di rumahnya, sama pendamping Pak Toto dan Pak Sunoto. Saya disitu nggak mau, dan bahkan Pak Kades sendiri berjanji mau bertanggung jawab masalah apapun, masalah hukum atau masalah apapun. Dengan situasi yang kayak itu, saya disuruh atau diperintah untuk membuat surat pengunduran diri oleh Pak Sunoto di rumah saya. Saya mau apa? Saya mempunyai surat kuasa, surat penting yang intinya Pak Kades bertanggung jawab semua apa yang terjadi. Ada buktinya Pak ya? Ada. Ini ada buktinya, sehingga saya mau mendatangani dengan tujuan saya bebas dari masalah itu. Ini mau diketik tapi kok belum diketik. Mau diketik Pak Tarik ditarik. Makanya saya mau mendatangani surat itu. Tapi surat itu belum jelas. Karena apa? Tidak ada alamat dan tempat saya yang pasti. Coba cek. Tuh, KKP. Sebab apa? Di Wonorejo ada P32 yang berbadan hukum. P3 Wonorejo yang diketuai oleh Pak Winoto. P3 yang satu diketuai oleh Bapak Sunoto. Itu sudah berbadan hukum. Kalau Pak Kades tidak mengakui ini, surat yang saya buat saya tarik. Jadi itu surat yang saya buat itu bukan mengundurkan diri karena perintah Pak Sunoto. Itu petunjuk dan perintah yang membicarakan, yang menuntut saya nulis itu Pak Sunoto. Sebetulnya saya nggak mau, tapi dengan adanya ini saya mau menulis dengan syarat itu pun tidak jelas, tidak ada alamat saya yang jelas. Nah, kalau memang tidak ada, itu nggak ada notaris, itu Pak Sunoto datang sendiri di rumah saya. Saya mempunyai fotonya. Kalau dibuktikan. Ada saksi. Jadi itu bukan keinginan saya. Sebab apa saya nggak mau untuk menyaingkan, karena ada fee 20% yang tidak jelas. Pak Kades menjelaskan itu karena sobekan saya, itu karena makanya ada fee DE Pak Sadewo. Dengan adanya ini saya lakukan demi menyaingkan demi desa saja. Mohon kalau saya salah, mohon maaf kepada teman-teman semua. Kalau misalnya saya saya ini kira-kira dianggap Iki diangkat api iki. Iki diangkat gitu. sebab saya sendiri karena produk lama. Sebab apa? Saya berapa tahun ya? Udah lama. Tapi kenapa? KBRT bodi mati. Tapi karena Taruna kalau mati ibaratnya apa? Dengan ibarat mulanya orang bensin orang laku. Ya tapi di sana bolak balik dengan Taruna. Lah dia udah mati.
kaitannya dengan pembahasannya sebenarnya banyak sih. Karena memang dalam satu sisi mungkin pemerintah desa ini dianggap oleh teman-teman tokoh-tokoh pemuda dan karang taruna tentang administratif dan macam-macam. Memang pada dasar, pada prinsipnya pemerintah desa juga mengakui kekurangan itu. Dan alhamdulillahnya, karena bagaimanapun juga kita semua ini aset desa Wonorejo, terlepas apapun saya masih dianggap yang dituakan, akhirnya menjadi penjembatan antara pemerintah desa dengan beberapa tokoh pemuda. Tidak ada tendensi apapun, hanya kepingin mereka melihat desa Wonorejo ini seperti desa-desa yang lain. Membangun, jalannya bagus, organisasinya tertata, keuangannya ada keterbukaan, Pak Kadesnya juga diharap bisa berkomunikasi. Jadi itu hal yang wajar. Hal yang wajar di era seperti ini. Banyaknya uang baik dari DD, dari bantuan, PAD. Ya karena itu tadi, hal-hal yang mungkin masih tersumbat, masih belum terselesaikan. Harapan dari semuanya tadi juga sudah didengar. Mereka pada prinsipnya hanya kepingin melihat desanya maju, desanya baik dengan penuh anggaran itu. Dan alhamdulillah, mungkin setelah ini Pak Suyet tadi juga sudah berjanji akan lebih baik lagi menatanya. Saya juga terima kasih. Perangkat-perangkatnya dalam pelayanannya, keterbukaannya juga menyatakan kepingin juga seperti apa yang diharapkannya. Semoga saja. Nah, memang permasalahan sekarang itu kan harusnya memang ditindaklanjuti dengan seperti ini. Ada kalau demo enggak lah, audiensi biasa, melayangkan surat dengan baik. Ya, hanya itu. Mungkin nanti bisa minta penjelasan kepada pemerintah desa bagaimana pertemuan ini. Karena pertemuan ini tadi direkam dari awal sampai akhir. Jadi bagaimanapun prosesnya itu ada. Begitu. Itu tadi yang sampai ada isu menarik terkait setara 20% untuk salah satu proyek P3 yang disebutkan Mr. X sempat sama Pak Bendahara yang pernah dipecat tadi. Benar Pak? Mungkin bisa menambah ya Pak? Seperti yang dilihat tadi Bapak Ketua P3-nya Pak Sunoto juga secara malu-malu, sebenarnya sih nggak kepengen lah ini berlanjut ke APH ya, tapi Pak Sunoto bilang sudah merasa salah lah, dia tidak mau. Ya kita juga karena untuk urusan 20%-nya itu mungkin aja ada pengakuan tapi secara malu-malu, tapi kan rekamannya semua ada di awak media waktu itu, dan itu juga ada jejak digitalnya, ada pembicaraannya Pak Suyet sendiri. Lah ini kan diklarifikasi di sini sampai ada surat apa tadi pernyataan buat Pak Sunar pengunduran diri. Oh, yang bukan pengunduran diri, jadi Pak Suyet memberikan bukan pemberhentian apa ya istilahnya, apabila Pak Sunar terjadi apa, dia menanggung tidak akan terjadi apa-apa. Kalau ada permasalahan yang terjadi, pernyataan gitu ya? Iya, pernyataan itu, tapi Pak Kades yang bertanggung jawab. Tapi itu sudahlah, wong bahasanya itu hanya internal antara 20% itu ke siapa, kita juga nggak pengen membahas. Tapi pada prinsipnya Pak Sunar baik. Karena Pak Sunar hanya bertanya 20% ini apa nggo sapa, nek endi tanggung jawab piye. Hanya perkara itu akhirnya Pak Sunar diganti. Tapi sampai hari ini belum ada titik kemana gitu Pak? Ya belum tahu, karena yang tahu kan otomatis ketua, bendahara itu aja nanti. Bendahara yang baru siapa Pak? Pak Rusmanto. Pak Rusmanto. Ditanya aja. Demikian dilaporkan reporter media Cakra Nusantara.